Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selalu diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik bahasan yang menarik yang berjudul Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Nah, firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-139 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, yang menjadi keresahan bagi saya ialah soal menyelidiki keadaan kita. Nanti pada akhirnya saya akan menarik kesimpulan yang ada hubungannya dengan judul pembahasan kita. Selidikilah aku, lihat hatiku. Tapi yang pertama-tama kita mau selidiki ialah bagaimana keadaan kita hari ini. Sudahkah saudara memeriksa kesehatan saudara? Sudahkah saudara melakukan general check up yang rutin? Karena tahukah saudara, semakin bertambah usiamu, semakin bertambah umurmu, kita tidak lagi akan sekuat di masa-masa kita bertumbuh, menjadi remaja, menjadi pemuda, di awal-awal 20-an sampai dengan pertengahan umur 25 tahun mungkin. Banyak orang di atas umur 30 tahun mulai mengalami yang namanya sakit penyakit lah. Dan biasanya semuanya itu adalah tuaian dari apa yang kita sudah tabur atau tanam selama ini. Sakit penyakit merupakan hasil atau akibat dari bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan apapun yang saya sampaikan di sini adalah sebuah hikmah dari apa yang baru saja terjadi, yakni ada salah seorang sahabat kami yang meninggal dalam usia yang masih bisa dibilang muda, 43 tahun. Beliau adalah teman kami sekolah dan akhirnya akhir pekan kemarin, pada waktu sebelum saya take podcast ini, sahabat kami ini sempat dirawat kurang lebih 2-3 hari di rumah sakit sampai akhirnya ia harus menghembus nafas terakhir di sana. Dan kami percaya memang itu adalah rencana Tuhan yang terbaik. Tetapi dari kematiannya yang masih terhitung muda, kami mulai berpikir dan mengambil hikmah, Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan mendiang ini, tetapi mendiang memang punya cara hidup yang kurang memperhatikan kesehatan. Dan itu juga mengingatkan akan kami, karena saya juga sama dengan mendiang. Kurang memperhatikan kesehatan. Kita lupa bahwa umur kita tuh sudah 40 tahun ke atas. Sudah mulailah yang namanya untuk memperhatikan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita atau ke dalam tubuh kita. Sah-sah saja kita pengen makan enak. Tapi perlu saudara ketahui bahwa pembunuh dari kebanyakan manusia hari-hari ini adalah apa yang ia makan. Yang akhirnya menimbulkan satu sakit penyakit. Penyakit yang paling banyak membunuh kita bisa bilang itu adalah diabetes, penyakit gula.
Dan itu dimulai dari pola makan yang tidak sehat. Kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol, gula. Ya, banyak kali mungkin saudara tidak punya riwayat penyakit diabetes, tapi karena saudara suka makan di luar yang enak-enak, ternyata yang enak-enak itu bisa membahayakan tubuh kita, saudaraku. Kalau yang enak-enak itu kita nikmati di masa kita baru bertumbuh, ketika kita masih kecil ya, masih remaja, itu sih sah-sah saja. Saya ingat dulu juga ketika saya masih remaja, duduk di bangku SMP, setiap kali ada acara perayaan Natal atau Lebaran ya, Idul Fitri, di kota kami ada sebuah kebiasaan ya, saling mengunjungi atau saling bersilaturahmi lah, berkunjung ya. Dan biasanya kalau kita berkunjung ke rumah teman atau saudara-saudara kita ini yang merayakan hari rayanya, tuan rumah akan menyediakan makanan, minuman, kue-kue ya, dan segala macam soft drink seperti itu. Dan saya ingat ketika saya masih SMP dan masih banyak teman-teman, kalau kita misalnya ada acara perayaan Natal, itu bisa kurang lebih sampai 30 rumah kita kunjungi. Saudara bisa bayangkan, dan di dalam 30 rumah itu kita wajib untuk mencicipi makanan, makan, minum, termasuk minum soft drink, makan makanan berat, kue-kue atau biskuit dan lain sebagainya di sana. Bahkan segala yang manis-manis. Saya ingat saya masih sanggup 30 rumah itu keliling. Ya, mulai dari pagi sampai siang, istirahat dulu, kadang juga bisa bersambung. Nah, terakhir kemarin ketika Natal tahun 2022 ya, Desember 2022, kita mengunjungi beberapa rumah keluarga, dan terus terang baru 2 rumah kita makan makanan berat, minum soft drink juga, walaupun saya tidak minum yang bersoda ya, katakanlah saya minum teh-teh di dalam botol atau dalam kemasan. 2 rumah saja itu sudah full, sudah tidak sanggup lagi. Itulah perbedaan kemampuannya dari kita remaja dengan kita sudah ya 40-an tahun lebih sekarang. Dan hari-hari ini saya mulai menyadari, ketika saya makan makanan tertentu, daging-dagingan yang mengandung kolesterol dan lemak, itu ada suatu perasaan yang berbeda di tubuh ya. Yaitu seperti sebuah alarm lah. Seperti penanda untuk memberitahu kita bahwa makanan yang kita makan itu mempunyai efek bagi tubuh kita. Masalahnya itu ya, kita punya pola hidup yang gak sehat ya. Bukan gak masalah sebenarnya makan makanan enak, tapi ada kalanya kita harus ngerem. Tidak selalu kita harus makan yang daging-daging merah itu terus menerus. Diajak teman makan kita gak pernah ngerem, hati-hati. Dan kita tidak pernah kontrol atau menyelidiki bagaimana keadaan tubuh kita. Jangan-jangan di dalam tubuh kita, darah kita itu sudah banyak penyumbatan ya di aliran darah kita, oleh karena lemak atau oleh bahkan ginjal kita ya tidak berfungsi dengan baik ya, karena banyak kristal-kristal yang membuat tersumbat dan jalan kerjanya jadi tidak benar. Karena itulah pengalaman atau itulah pelajaran yang kami dapati dari sahabat kami yang meninggal muda ini. Dan sekali lagi tidak bermaksud mendiskreditkan dia, karena kami melalui meninggalnya sahabat kami ini memang ada begitu banyak hal yang diingatkan juga bagi kami, pelajaran bagi kami. Kami tahu bahwa ia berpulang dan kembali ke rumah Bapa di surga, karena sebelum ia meninggal ia pun sungguh-sungguh didoakan dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami percaya ia sudah diselamatkan, saudara ya. Dan bagi kita yang hidup, kita masih menjalani kesulitan-kesulitan di dunia ini, maka kita harus belajar ya. Saya juga sebagai seorang yang sudah lebih dari 40 tahun usia saya punya istri, punya anak. Saya harus mulai memikirkan bahwa saya gak mau biarkan anak saya besar
didampingi seorang ayah karena ayahnya meninggal muda, itu juga jadi menjadi sebuah momok ketakutan bagi saya. Sehingga saya belajar bahwa oh ya, saya harus menjaga kesehatan saya harus menyelidiki, check up. Ya, tidak ada salahnya kita check up kalau punya uang, saudara ya, memeriksa bagaimana darah kita, apakah sehat-sehat saja atau kita harus mulai berdiet untuk menikmati makanan enak-enak terus ya. Ada kalanya kita harus juga menikmati makanan yang biasa-biasa saja ya, mungkin sayur-sayuran bening, atau kita harus mengkonsumsi buah-buahan. Yang intinya adalah kita harus seimbang lah dalam hidup ini, saudara ya. Kita harus seimbang. Hargai tubuhmu, pelihara tubuhmu. Ingat, apapun yang kita tuai di masa kita tua, yaitu life begins at 40, bahasanya hidup itu dimulai di usia 40 tahun. Ya, kita bisa menuai kesuksesan, tapi kita juga bisa menuai badai sakit penyakit oleh karena pola atau cara hidup kita yang tidak benar. Hati-hati saudara yang suka merokok, minum minuman keras, bahkan yang pakai narkoba. Ya maaf, nanti ketika umur 40 tahun, bahkan syukur-syukur kalau saudara bisa sampai umur 40 tahun. Beberapa sahabat kami yang pakai narkoba, yang suka minum minuman keras, ginjalnya hancur, rusak, bocor. Akhirnya mereka meninggal bahkan di usia 20-30 tahun. Ya, jangan sia-siakan kehidupanmu yang diberikan oleh Tuhan. Jangan hanya ingin memuaskan keinginannya saja. Mari, sekarang kita menyelidiki tidak hanya tubuh kita, tetapi hati kita. Sama seperti Mazmur 139 itu adalah ungkapan dari Daud kepada Tuhan. Betapa beraninya Daud berkata, selidikilah aku, kenallah hatiku, lihatkah aku. Dan ini menjadi sebuah lagu ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus. Selidiki hati kita, lihat hati kita. Berani berkata seperti itu. Itu menandakan bahwa ini adalah orang yang bersungguh-sungguh hati, yang berani berkata seperti ini kepada Tuhan. Lihat hatiku Tuhan, lihat hidupku. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Saudara, sudahkah saudara dan masihkah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Karena saya juga merasa bahwa di dalam perjalanan saya mengikuti Tuhan, mereka yang mulanya bekerja di kebun anggurnya Tuhan, artinya mereka yang dari dulu bertobat, lahir baru ikut Tuhan Yesus, sekarang oleh pengaruh dunia yang begitu masif ya. Karena sekali lagi bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan cuma pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini berjuang untuk menarik sebanyak-banyaknya orang untuk masuk di dalam kekekalan. Hari ini iblis dengan kroco-kroconya bersama dengan dunia ini pun akan berusaha untuk menarik setiap anak-anak Tuhan untuk dibawa ke dalam kematian yang kekal. Sekali lagi ingatlah firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Buat apa artinya saudara menjadi serupa dan ikut tren di dunia ini? Kehidupan yang bebas dan sesuka-suka hati saudara, tetapi jiwa saudara binasa. Saya lebih baik dibilang sebagai kolot, konservatif lah, karena tidak mengikuti kemajuan zaman yang dekat dengan kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan, kebebasan memilih hal yang bersifat menyakiti hati Tuhan. Saya tidak mau. Saya lebih baik dibilang kolot, ya, jadul kuno, tetapi saya memelihara iman, kesungguhan saya di hadapan Tuhan. Dan sampai hari ini saya berjuang saudaraku. Karena saya tahu saya ini masih melekat dalam daging. Keinginan saya masih sangat banyak yang ada hubungannya dengan dosa. Dan kalau saya digoda dosa pun saya bisa jatuh. Saya tidak munafik. Tetapi saya memilih untuk memotong jalan menuju ke sana. Jalan menuju kejatuhan. Ya ini dengan pertama-tama berkata tidak atau menjauhkan diri dari pergaulan yang salah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari selidiki hati saudara. Apakah saudara masih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan memberikan kami hikmat dan pengertian hari ini. Tuhan, nyatakan kebenaran firman ini bagi setiap kami, singkapkan yang terselubung, dan kami percaya banyak anak-anak-Mu Tuhan yang
mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Agar kami menyelidiki tubuh kami. Sudahkah kami memelihara tubuh kami dengan baik dan menghargainya Tuhan? Karena tubuh kami ini bukan lagi milik kami, tetapi sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Ketika Kau menebusnya di atas kayu salib, maka kami harus hidup bagi-Mu. Kami tidak boleh lagi hidup bagi diri kami sendiri. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu Tuhan. Bukan hamba dunia ini, bukan hamba dosa lagi. Terima kasih Bapa. Tolong kami juga agar kami boleh menjaga hati dan pikiran kami. Bahwa kami harusnya menjadi mempelai-mempelai Kristus yang mengasihi Tuhan sampai akhir. Dan tidak akan meninggalkan keyakinan iman kami untuk alasan apapun. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, tolong kebenaran firman-Nya agar bertumbuh dan hidup dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.